dengan penugasan Bapak Mayor Jenderal TNI Edwin Adrian Sumanta ini, tentu saya atau kita semua juga ya berbangga dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa Komandan Pas Pampres yang baru diberi kepercayaan oleh Panglima TNI dan Presiden. Dan yang paling pokok, dia diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memantu jabatan sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Kita doa, saya mendoakan semoga Bapak Komandan Pas Pampres selalu sehat bersama keluarga dan juga sukses tugas di berbagai lini dalam keadaan apapun. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Bapak selalu sehat, nyaman, aman bersama Bapak Presiden kita yang sangat amat kita sayangi, Bapak Presiden Prabowo. Dan kepada Bapak Komandan Pas Pampres yang baru diganti untuk menjadi Panglima Kodam 4 di Ponegoro, saya pun doakan supaya selalu sehat bersama keluarga dan sukses tugas sebagai Panglima di Jawa Tengah, dan berharap suatu saat kembali lagi Jakarta dengan prestasi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dalam kebajikan, Wete Tungkin. Penggantian Komandan Pasukan Pengamanan Presiden adalah merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat dan juga dipahami oleh semua pihak. Karena penggantian jabatan ini bukan sembarang jabatan. Harus memiliki kualifikasi seorang prajurit yang sangat berintegritas, sangat-sangat loyal, sangat setia, dan terlatih. Karier yang sudah berlangsung lama sehingga baru bisa menduduki jabatan. Itu pun harus melalui seleksi dan pertimbangan yang matang dari Bapak Panglima, dan yang paling penting ya dapat diterima oleh Bapak Presiden. Jadi ini jabatan yang sangat penting. Pasukan Pengamanan Presiden itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang sudah disahkan DPR dan sudah ditandatangan oleh Bapak Presiden. Undang-undang ini, undang-undang ini kalau sudah ditandatangan oleh Bapak Presiden, maka itu berlaku dengan sendirinya. Selama 30 hari itu otomatis berlaku. Semua warga negara harus mentaati Undang-Undang 3 2025 itu. Nah, di dalam Undang-Undang lama dan Undang-Undang baru, pasal 7 ayat 2 itu tercantum di sana. Itu tercantum tentang mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Itu tercantum di undang-undang ini. Tetapi dalam rangka pelaksanaan undang-undang tentang mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, maka diterbitkanlah peraturan pemerintah, peraturan presiden nomor 59 tahun 2013 yang mengatur mengenai bagaimana cara dan siapa-siapa yang diamankan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pengamanan tersebut. Jadi pengamanan di dalam itu disebutkan di peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2013, yaitu pengamanan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Beserta keluarganya dan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Jadi juga tamu negara itu yang tercantum dalam
Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2013. Nah, kenapa harus diamankan? Karena presiden, wakil presiden maupun tamu negara atau kepala pemerintahan yang berkunjung ke kita itu adalah representasi dari negaranya. Jadi presiden, wakil presiden kita itu adalah lambang negara yang harus diamankan dan harus mendapat perlakuan pengamanan khusus, secara khusus. Jadi tidak hanya sekedar pengamanan biasa, pengamanan khusus dari ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan presiden, wakil presiden beserta keluarganya, dan tamu negara, kepala negara dan kepala pemerintahan, setingkat kepala pemerintahan. Nah, jadi harus mendapat, karena kenapa harus diperlakukan secara khusus? Karena kalau ada apa-apa itu dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat dan kewibawaan pemerintahan. Coba aja ada masalah presiden sedikit miring aja jalannya sudah jadi berita. Martabatnya bisa jatuh kalau ada keamanan dan keselamatannya terganggu. Martabat negara. Nah, oleh sebab itu penggantian komandan pasukan pengamanan presiden dari komandan pas pampres yang lama sebelumnya, saya gunakan sebelumnya, yaitu dari Bapak Mayor Jenderal TNI Akhirudin kepada Mayor Jenderal TNI Edwin Adrian Sumanta. Ini adalah hal yang lumrah, biasa dalam dinamika demokrasi di tubuh TNI. Ya, dengan pertimbangan, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang dan strategis, yang kalau menurut pandangan saya, penglihatan saya, ini ada upaya untuk membuat memberi kesempatan yang perwira-perwira tinggi ini untuk maju, untuk naik ke atas. Ya, dalam rangka untuk mempersiapkan penggantian. Jadi dia berjalan normal kalau di lingkungan ini. Jadi ini perwira yang muda. Ya, lahir tahun 75 Pak Sumanta itu. Jadi baru 50 tahun. Nah, sama dengan ini yang diganti 50 tahun juga. Dan yang sama lagi, sama-sama angkatan dari Akademi Militer tahun 97. Dari kecabangan Kopassus dua-dua sama, baik Pak Komandan yang lama yang diganti, yang akan jadi Panglima Kodam 4 di Penegoro, ini juga lulusan 97. Itu saya lihat ada ya satu pengorganisasian yang matang di tubuh TNI ini juga berlangsung dengan wajar, dan itu adalah dinamika demokrasi. Nah, terkait dengan penggantian Pak Komandan Pas Pampres, Bapak Mayor Jenderal TNI Edwin Adrian Sumanta ini adalah betul-betul seorang yang ya latar belakangnya itu sudah terpersiapkan secara matang, baik oleh dirinya sendiri maupun di tubuh TNI. Nah, kalau kita lihat sejak dia keluar dari sekolah akademi dari akademi militer tahun 97, dia sudah mulai berkiprah di sejumlah jabatan karier strategis di lingkungan sebagai perwira di Kopassus. Banyak sekali itu dia kerjakan, dan pernah juga menjadi asisten intelijen di Kodam Siliwangi. Ya, ada karirnya juga. Jadi kalau masuk dalam Komandan Pas Pampres sekarang itu bukan hal yang baru, karena dia pernah menjadi Komandan Detachment 4 Pas Pampres Grup A. Ya, jadi hanya kembali ke rumah saja ini, kembali ke rumah. Ya, ya, ada juga yang mungkin masyarakat perlu tahu bahwa penempatan Komandan Pas Pampres yang baru ini pendidikannya juga cukup
cukup baik, ya. S2 ya, master itu Universitas Pertahanan, dan sedang hampir menyelesaikan program S3-nya, program kandidat doktornya di Universitas Indonesia. Nah, beliau latar belakang juga pernah itu mengikuti pendidikan staf komando di Selandia Baru. Pernah juga mengikuti pendidikan sekolah staf komando TNI. Kemudian pendidikan intelijen, kemudian pendidikan analis intelijen di Australia. Jadi mulai New Zealand, Australia. Dan yang ini yang lebih menarik, juga pernah jadi mengikuti pendidikan Pangkor Ratgab di Amerika Serikat tahun 2025. Jadi baru aja di rupanya. Nah, dan mendapatkan, ini yang paling menonjol, mendapatkan penghargaan penulisan karya bidang akademik dari National Defense University Amerika Serikat. Dari Universitas Pertahanan dia diberi penghargaan atas penulisannya mengenai. Nah, itulah karya-karya dan juga pendidikan yang dilalui oleh Pak. Jadi di samping itu beliau pernah menjadi ajudan Bapak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla. Jadi sudah, ini hanya kembali ke tugas lama saja ini sebetulnya ini. Ya, saya kebetulan sempat mengikuti pisah sambut beliau. Dari pembicaraan dan juga kita duduk bersama itu, saya memiliki kesan bahwa Komandan Paspampres yang baru ini, Bapak Mayor Jenderal TNI Edwin Adrian Sumanta, memiliki kerendahan hati yang cukup. Ya, ada orang tua datang, orang tuanya dia urus baik-baik dulu. Ya, jadi di samping kerendahan hati, perwira tinggi ini sangat menghormati orang tuanya. Dan itu biasanya modal kita untuk ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rendah hati dan menghormati orang tua. Sebab menghormati orang tua itu adalah panjang umur dan murah rezeki di mana Allah menempatkan kita. Ya, nah saya lihat tadi malam itu begitu. Ya, cukup rendah hati dan terhadap semua orang ramah. Tentu dengan melalui karier pendidikan maupun penugasan-penugasan di dalam dan luar negeri dan di berbagai instansi pemerintah. Ada satu lagi, dia pernah dia di Karo Humas di Kementerian Pertahanan pada saat Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Ya. Jadi dengan karier itu saya memiliki keyakinan bahwa dan berdoa semoga tugas-tugasnya bisa lancar. Karena untuk menjadi, tidak gampang untuk menjadi pasukan pengawalan presiden, apalagi komandan. Bagaimana menjaga antara keamanan dan kenyamanan presiden. Jadi kalau keamanan itu hanya bagaimana kita pokoknya melarang orang dekat. Tapi kenyamanan presiden juga kan ingin interaksi. Ini yang paling, itu harus waspada benar. Dan hanya terjadi di Indonesia, pasukan pengamanan presiden itu memiliki satu pola di mana berusaha untuk mengamankan sekaligus menciptakan kenyamanan bagi presiden. Kalau luar negeri nggak ada itu, nggak ada, harus pengamanan aja. Nah, itulah hebatnya itu Paspampres kita itu. Dia bisa menciptakan sekaligus dua dimensi, pengamanan dan kenyamanan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan supaya masyarakat tahu. Bahwa pengamanan Presiden Wakil Presiden itu dan keluarganya itu meliputi pengamanan yang mulai dari pengamanan pribadi. Ya, jadi pribadinya harus aman. Yang kedua, instalasi, pengamanan instalasi. Ya, tempat kediaman, istana, kediamannya,
ataupun dia hotel di mana tempat nginap itu harus diamankan. Dan yang itu pengamanan kegiatan. Di mana jalur dia berangkat itu harus aman. Ya, jangan ada di sana tukang tembak gitu kan. Pengamanan kegiatan. Di mana acara diadakan sudah duluan disterilkan. Nah, kemudian pengamanan penyelamatan. Nah, penyelamatan itu sudah ada standar kalau ada hal-hal yang membahayakan. Yang lain lagi pengamanan makanan. Makanannya juga harus aman. Makanya ada dokter yang selalu ikut. Dan yang lain pengamanan media. Jadi media itu berusaha supaya komunikasi supaya itu tidak media itu jangan salah menjelaskan atau media juga keliru. Dan yang terakhir itu tentu pengawalan kemana. Harus diingat bahwa pengamanan ini juga itu termasuk di dalamnya mengamankan anak dan menantu. Ya, tapi kalau anak dan menantu anak menantu presiden itu hanya pengamanannya pengamanan pribadi, kemudian pengamanan kegiatan misalnya ke pasar atau kemana semua, dan pengawalan. Dia tidak berhak terhadap pengamanan lainnya. Jadi anak menantu itu sama. Nah, jangan sampai, jadi masyarakat harus tahu bahwa hanya anak menantu. Ya. Nah, kemudian yang lainnya saya kira itu. Kalau misalnya presiden dan wakil presiden ke luar negeri ini, nah, maka itu ada pengamanan luar negeri itu diselenggarakan oleh Panglima TNI dan dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri, Seknek, kemudian juga dikoordinasikan dengan Badan Intelijen Negara, dikoordinasikan dengan Kapolri. Nah, itu saya kira sekitar itu. Bahwa penempatan Komandan Pas Pampres ini juga sangat memiliki kualifikasi yang cukup sebagai perwira tinggi yang menempati posisi ini, sama dengan yang diganti. Kalau untuk usia Pak, ini kan dan Pas Pampres ini baru 50 tahun Pak, sementara di Undang-Undang TNI kan sampai 61 tahun Pak. Jadi masih panjang nih Pak ya? Ya, kalau di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025, kalau seorang misalnya Brigjen itu bisa sampai 60 tahun. Kalau Mayor Jenderal sampai 61 tahun pensiun. Kalau Letnan Jenderal sampai dengan 62. Jadi kalau 61 dengan umur Komandan Pas Pampres yang baru sama dengan Komandan Pas Pampres yang lama, umurnya 50 tahun, masih 11 tahun bisa mengabdikan diri bagi bangsa dan negara melalui kemiliteran ini. Dan tentu saya pribadi mendoakan mereka berdua supaya menjadi pemimpin di kemudian hari, calon pemimpin di kemudian hari, sebab generasi muda. Ya, saya menggunakan istilah jangan menggunakan generasi tua, generasi muda. Gunakan generasi sebelumnya dan generasi penerus. Jadi saya anggap dua orang ini generasi penerus yang kita doakan supaya bisa berkembang secara baik tanpa cedera dan pada saatnya dia menjadi pemimpin di kalangan militer. Masih 11 tahun. Ya, cukup panjang Pak ya. Cukup panjang. Namun demikian perlu juga menjaga diri supaya jangan cedera. Karena di kalangan TNI itu sedikit saja keliru bisa rusak semua karir. Sistemnya sudah berjalan kalau di TNI. Tidak akan meleset kalau bersalah. Dengan penugasan Bapak Mayor Jenderal TNI Edwin Adrian Sumanta ini, tentu saya atau kita semua juga ya berbangga dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Komandan Pas Pampres yang baru diberi kepercayaan oleh Panglima TNI dan Presiden. Dan yang paling pokok, dia diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu jabatan sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Kita doa, saya mendoakan semoga Bapak Komandan Pas Pampres selalu sehat bersama keluarga dan juga sukses tugas di berbagai lini dalam keadaan apapun. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Bapak selalu sehat
nyaman, aman bersama Bapak Presiden kita yang sangat amat kita sayangi, Bapak Presiden Prabowo. Dan kepada Bapak Komandan Pas Pampres yang baru diganti untuk menjadi Panglima Kodam 4 di Ponegoro, saya pun doakan supaya selalu sehat bersama keluarga dan sukses tugas sebagai Panglima di Jawa Tengah, dan berharap suatu saat kembali lagi Jakarta dengan prestasi yang lebih baik lagi. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Dim Bapa, Putra dan Roh Kudus. Om Santi 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 Om. Sadu 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 untuk agama Konghucu. Sancai.